Ternyata bank tempat Anda menabung deposit Anda selama ini ternyata katanya leak, tersebar kemana-mana. Dan mulai berpikir apakah data saya bocor? Oh, dalam konteks kebocoran ini sebenarnya kita harus melihat apakah memang benar-benar data itu bocor dari servernya si bank, atau sebenarnya ini dari masing-masing nasabah atau karyawan yang kebetulan laptopnya mereka atau device-nya mereka itu kena infostealer malware. Jadi sebenarnya yang paling berbahaya itu nggak hanya serangannya yang berhasil, Pak, tapi juga bagaimana cara kita merespon. Ya, kalau responnya lambat, itu nggak hanya serangannya yang membahayakan, tapi responnya juga membahayakan. Tapi emang solusinya itu nggak semerta-merta harus bagaimana cara berkomunikasi. Pada suatu hari Anda balik dari perjalanan jauh, mungkin cuti ke luar negeri, terus kemudian sampai ke Indonesia, Anda beristirahat, besoknya Anda bangun, lalu Anda menyalakan televisi, Anda lihat bahwa ternyata bank tempat Anda menabung deposit Anda selama ini, datanya ternyata katanya leak, tersebar kemana-mana. Bagaimana perasaan Anda ya kira-kira pada saat itu? Pasti Anda khawatir ya. Dan mulai berpikir apakah data saya bocor? Data yang mana ya? Apakah ada dari handphone, data scrap saya yang lama dari sosial media, atau mungkin dari email? Hari ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita. Kembali, selamat datang Bro Erik. Ya, thank you, Pak. Ke Sekura Cyber Talk. Ya, siap. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan juga Bro Olive. Yes. Seorang praktisi cyber security, konon katanya hacker juga. Iya bro. Yes. Kamu tanya kayaknya hacker beneran. Untuk topik yang mungkin adalah lanjutan dari topik kita yang minggu lalu mengenai kejadian deepfake. Nah, kita sekarang spesifik berbicara mengenai data leak. Tadi saya mengambil kasus yang sebenarnya baru saja terjadi di salah satu dari 5 bank terbesar yang ada di Indonesia. Mungkin tidak perlu kita sebutkan. Memang ini katanya dugaan. Dari pihak bank mengatakan tidak pernah ada sejumlah uang yang ditransfer. Tetapi data tersebut katanya berkeliaran. Bagaimana ya data itu bisa berkeliaran? Data saya juga untungnya menabung tapi sedikit sih di bank itu. Di bank yang mana nih ya? Sekarang memang banyak sekali ya. Sebagaimana kita juga tahu ya, sama-sama tahu bahwa hacker itu kan ada yang memang dia pengen show off aja gitu ya. Ada beberapa grup yang memang mendapatkan data aslinya gitu. Tapi sebelum saya mau ajak Bro Erik buat kesana gitu, mungkin kita juga perlu sampaikan ke pemirsa ya. Jadi beda loh waktu kita mendengar adanya data yang bocor ke publik gitu. Kita mesti lihat ya, apakah ini data breach gitu. Nah, jadi Bro breach itu kita harus sampaikan juga ke pemirsa nih. Breach itu apa sih? Jadi breach itu adalah datanya itu memang asli benar dari server yang jebol gitu. Ada juga jangan-jangan itu data leaks gitu. Data leaks itu gak harus memang dari server banknya itu yang bocor gitu. Bisa jadi dari laptopnya mereka, bisa jadi aplikasi third party-nya, atau jangan-jangan dari scraping data gitu ya. Dia ambil scraping data-data dari sumber-sumber yang memang publik gitu. Atau yang ketiga jangan-jangan emang hoax saja gitu ya. Nah dari situ kan kita bisa ngelihat ya. Kalau dari Mas Erik sendiri lihat fenomena-fenomena ini nih, apakah kita sebagai nasabah gitu ya atau sebagai customer kita harus bertindak apa nih gitu? Sepakat dengan disampaikan Mas Bro Olive tadi bahwasanya kita harus memisahkan mana itu breach karena kelalaian organisasi ya, kita bilang organisasi dalam menjaga datanya sehingga infrastrukturnya mereka, servernya atau aplikasi itu diretas gitu ya, ditembus oleh
peretas atau oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil data atau informasi, sama itu leak karena individual. Nah, ini akan lebih presisi menjawabnya kalau kita kaitkan dengan regulasi perlindungan data pribadi UPDP. Nah, yang diatur oleh UPDP itu memang secara generik adalah pelanggaran PDP-nya gitu. Jadi pelanggaran PDP itu juga sebenarnya bisa multitafsir gitu ya, bisa karena itu organisasinya. Kalau dalam konteks kebocoran ini sebenarnya kita harus melihat apakah memang benar-benar data itu bocor dari servernya si bank atau sebenarnya ini dari masing-masing nasabah atau karyawan yang kebetulan laptopnya mereka atau device-nya mereka itu kena info stealer malware. Jadi malware yang memang kerjaannya itu mencuri gitu ya. Saya juga kebetulan dulu sering meretas juga waktu masih sekolah. Tapi memang sekarang kalau dulu tujuannya untuk pamer, Pak, gitu ya. Kalau sekarang nyari duit gitu, Pak. Kalau sekarang ya sudah tidak gitu. Cari duitnya secara sah gitu. Kalau sekarang maksudnya peretas sekarang itu sudah profit oriented, udah nggak butuh pamer, Pak. Udah nggak butuh pengakuan ini gua hacker, nggak perlu. Yang mereka butuhin kan uang. Sehingga ya mereka meretas, yang penting ada data biar dijual atau uang bisa kita curi. Seperti itu ya. Itu sekarang makanya kalau dalam kacamata regulasinya kalau memang terbukti itu kebocorannya dari server tadi dibilang server dari si bank itu, maka kewajiban pelaporan tadi yang minggu lalu kita bahas ya, masalah pelaporan itu harus dilakukan. Nah, tapi kalau ternyata itu kesalahan dari si nasabah atau karyawan, ya dalam konteks ini sebenarnya organisasi tidak bisa disalahkan. Nah, ini terlepas ini apakah hoax atau enggak, atau ini sebenarnya upaya menutupi. Nah, ini terlepas dari itu ya. Tapi kalau kita melihatnya at least ada dua. Kita harus bisa verify. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa trust? Kita tadi kan pertanyaan bagaimana kita bisa trust terhadap bank yang sudah yang dianggap ya diasumsikan itu bocor. Menarik ini. Nah, Pak, itu nanti harus kita jawab itu dalam sesi ini gitu. Ya. Saya mencoba menempatkan diri sebagai orang awam ya. Kalau saya sebagai orang awam, saya taunya wah ini banknya yang bermasalah gitu ya. Ya, orang awam mungkin mikirnya di bank tuh ada satu sistem ya. Padahal kan kalau dia mikirnya seperti itu, kita berpikirnya wah core banking ya. Core banking. Padahal mungkin tadi menurut penjelasan mungkin bukan ya, mungkin bukan core bankingnya. Mungkin ada sistem lain ya, server yang mana begitu. Nah, jadi bagaimana Bang untuk mengatasi ini? Apa dia cuma bilang oh tenang aman gitu? Bagaimana caranya, Pak? Ya, jadi kalau menenangkan hati nasabah terutama itu memang harus. Cuma masalahnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan. Karena pada dasarnya insiden itu bukan masalah kita kena atau enggaknya, tapi bagaimana kita menghandle-nya. Nah, menghandle ini dalam konteks ini adalah bagaimana kita bisa menenangkan. Nah, kita bisa menenangkan dengan cara kita menunjukkan iktikat baik dalam menangani insiden ini. Gitu. Contoh misalnya ketika kita diminta klarifikasi, benar nggak Pak datanya bocor atau enggak? Nah, satu company, misalnya company kita kena juga nih, kita bank, harus kompak jawabannya. Which is manajemen harus nge-briefing internal, apapun pertanyaan, tolong dua hal yang harus dilihat. Pertama, itu siapa yang harus ngomong. Jangan semua orang ngomong, Pak, berbahaya. Kalau nggak direktur utama, ya udah bagian public relation aja. Gitu. Kedua, ketika ada informasi-informasi yang masuk di luar dari perusahaan, harapannya karyawan tidak menanggapi. Jadi arahkan ke jalur yang tepat. Sehingga mengurangi risiko bias informasi. Jangan sampai yang sebenarnya, ternyata sebenarnya itu beneran, itu aman sebenarnya. Tapi karena semua orang berbicara, akhirnya masyarakat bingung. Ini bilangnya enggak, ini bilang iya, ini masih ragu-ragu. Nah, siapa yang benar? Gitu. Nah, itu iktikat baik itu berbagai macam cara lah, dengan kita press release, dengan kita memang menerapkan kontrolnya seperti itu. Ya, benar tuh Mas Erik. Justru gini ya, kenapa saya setuju dengan pernyataan Mas Erik itu. Jadi sebenarnya yang dihadapi banking itu adalah kepanikan nasabah. Jadi sebenarnya bukan hackernya yang dihadapi ya gitu. Kenapa? Karena kepanikan nasabah itulah yang digunakan oleh para penyerang atau para hacker ini untuk mengambil alih sistemnya gitu ya. Sebagai contoh nih, misalkan ada seseorang yang diberikan sesuatu yang urgensi gitu. Sebagai contoh aja misalnya gini, yang nelpon itu bukan orang banking, yang nelpon itu berpura-pura jadi pihak pajak gitu ya. Bapak Ibu, saya dari pajak,
harap Bapak Ibu melakukan pembayaran sekian. Kalau tidak, kalau Bapak Ibu merasa tidak perlu, maka harap menginstal aplikasi ini gitu. Pada saat diinstal aplikasinya, itu benar terinstall aplikasi pajak, tapi bisa juga terinstall aplikasi yang lainnya. Misalnya aplikasi palsu Bank Anu gitu ya. Bank A, B, C gitu ya. Terinstall tuh. Terus kemudian dia buka tuh banknya untuk menghentikan pembayaran pajak. Padahal pada saat diminta fingerprintnya dimasukkan, terjadilah sebuah transaksi gitu. Nah, di situ setelah dia lihat notifikasi atau lihat saldo aslinya, mungkin lihatnya di ATM, padahal mau pembayaran nggak bisa, saldonya udah habis. Nah itu kan muncul kepanikan tuh. Apalagi kalau kebocorannya diungkap ke publik oleh hacker gitu, otomatis khawatir kan. Nah, bagaimana cara menghadapi kepanikan tersebut? Ya betul tadi dengan cara yang disampaikan oleh Bro Erik gitu. Oke, menarik ini. Apakah menurut Bro Erik ya dari sisi perbankan kita sekarang, proses apa yang perlu terlihat di media bahwa bank sedang melakukan yang terbaik untuk menjelaskan bahwa mereka aman? Apakah ada kegiatan forensik dimunculkan? Seperti apa ya? Oke, baik, itu pertanyaan yang bagus Pak ya. Jadi kita nggak harus menunjukkan hasil forensik karena itu confidential. Pada dasarnya forensik report itu confidential, rahasia, which is nggak boleh sembarangan orang pegang. Kenapa? Karena kalau di share ke publik, nah jadi kita tahu nih, wah kerentanannya banget ternyata seperti ini loh. Jadinya malah mancing orang lain untuk melakukan penyalahgunaan. Sehingga ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ini dari pengalaman saya sebagai praktisi di bidang ini gitu. Oh, saya kira tadi pengalaman Bapak sebagai Banknya. attack Attack. ini Oh ya. ya mungkin dulu mungkin gitu ya. Soalnya kan setahu saya Pak di intermezzo ya, banyak sekali praktisi-praktisi yang sekarang itu bukan hanya berasal dari white hat tapi juga dari black hat juga ya. Ya mungkin saya tidak bisa membenarkan atau menyalahkan ya. Oke. Jadi dari pengalaman ya gitu ya, dan ya laporan-laporan yang memang saya terima juga dari diskusi dengan praktisi lain yang juga lebih jago dari saya lah gitu ya. Itu at least ada dua Pak. Pertama itu timeline, waktu pelaporannya. Kalau terlalu lama itu paling nggak lewat sehari aja itu udah pasti akan dipertanyakan. Walaupun misalnya ternyata dari forensik memang aman, kita nggak salah sebenarnya gitu. Tapi karena waktunya itu nggak make sense, masa bank sebesar itu dengan budget dari sosok besar, kenapa kok itu bisa cukup lama untuk sekedar memberikan klarifikasi awal. Misalnya, ternyata 3 hari 4 hari, which is itu juga udah lewat KPI-nya PDP kan. Nah itu dari sisi timeline. Kedua itu dari sisi bahasa. Nah ini hal yang kadang-kadang ini Pak, kita hanya mikir, forensik atau pencegahan insiden ya kita melakukan containment, melakukan eradication atau penghapusan insidennya, terus juga kita melakukan forensik itu urusan teknis. Enggak. Justru itu kan bisa berjalan paralel. Jadi ketika kita ada kebocoran, tim IT security, tim PDP, sekarang kan rata-rata perbankan sudah punya tim data privacy gitu ya, atau tim PDP. Nah, itu harus melakukan assessment seberapa jauh dampak terhadap data pribadinya. Nah, semakin signifikan dampaknya, berarti secara timeline harus dalam tanda kutip harus bisa lebih segera gitu, apalagi kalau dampaknya besar. Nah, kedua dari sisi bahasa. Nah, ini yang something yang kayaknya sepele tapi mempengaruhi. Kenapa? Ya kita bisa belajar dari kasus ini, mungkin sedikit menyimpang sedikit kasusnya ini waktu ada salah satu taksi online yang mogok yang menyebabkan tabrakan itu ya kereta. Itu kan kita bisa melihat bagaimana gaya komunikasi antara pihak tertentu dengan dari pihak yang punya kereta seperti itu ya. Kan bahasanya berbeda gitu ya. Bagaimana narasi narasi itulah yang harus kita pastikan narasi kita itu menenangkan hati nasabah kita. Jangan sampai kita udah menemukan root cause-nya nih, anggap aja timeline udah pas nggak nyampe 24 jam tapi ternyata bahasanya itu seolah-olah misalnya malah bikin panik atau merendahkan, seolah-olah customer kita itu kayak kurang cerdas lah. Jadi dengan bahasa yang kayak menggampangkan customer gitu. Artinya terkesan menutupi atau terkesan menggampangkan insiden. Misalnya, ini nggak berdampak apa-apa. Nah itu something yang kurang baik gitu. Pasti di sana ada dampaknya walaupun minimal. Tapi jangan sampai bilang nggak ada sama sekali. Nah jadi bahasa-bahasa itu yang penting. Jadi dua hal itu Pak minimal kok secara non teknis. Di
bahasa yang pihak yang terdugaan bank tersebut ya, itu mereka mengatakan tidak ada transaksi yang tidak mereka ketahui. Artinya tidak ada duit yang berpindah ke rekening yang tidak sesuai dengan rencana. Nah, komunikasinya kira-kira seperti itu, Pak. Jadi sepertinya bilangnya everything is under control gitu ya. Apa itu cukup? Itu kalau teori ya, kita bicara teori. Itu memang masih, menurut saya masih bisa dilakukan. Tapi itu zaman dulu. Zaman sekarang itu masyarakat kita udah makin melek dengan digital, dengan keamanan cyber pun udah banyak yang melek gitu. Bahkan di beberapa kasus yang saya lihat, itu bahkan ketika warga diminta data diri, contoh yang terakhir yang data sensus ya, itu mereka udah aware, Pak kenapa harus minta KTP? Atau kasus yang retina yang di Bekasi itu, kenapa kok harus di-scan retina saya gitu? Mereka udah nanya seperti itu. Nah, atau menerima bansos misalnya, atau waktu misalnya pembagian LPG atau apa waktu itu ya, yang subsidi lah pokoknya, itu harus ngasih KTP kan untuk dapat subsidi itu. Pertanyaan buat apa? Emang kementerian nggak punya datanya. Nah itu jadi masyarakat kita tuh aware terkait dengan keamanan dan privasi sekarang udah lumayan baik daripada yang dulu-dulu. Sehingga ketika aja statement semua under control itu nggak cukup. Justru jangan kita bilang semua under control. Ya, mending kita bilang aja kita sedang berusaha untuk mengidentifikasi permasalahan utama dan paralel kita menerapkan kontrol-kontrol yang diperlukan untuk memitigasi dampak. Jadi kata-katanya kita bisa mengurangi blast radiusnya gitu, bukan nggak ada sama sekali, eliminasi nggak bisa Pak. Zaman sekarang orang nggak akan percaya. Sama kayak kita jualan solusi, kita amankan 100%. Emang percaya? Nggak mungkin kan? Nah yang kita lakukan adalah mengurangi blast radius blastnya, mengurangi dampaknya, tapi jangan janjikan semua under control. Itu agak susah sih dipercaya untuk saat ini. Saya nggak tahu ya, mungkin dengan teknologi yang ada, mungkin someday ketika orang berbicara seperti itu ya kita percaya. Tapi sekarang sih menurut saya itu, menurut keyakinan saya itu kurang gitu. Menurut keyakinan. Gimana? Ini ya. Gimana bro? Tapi Bro Holif, ya di depan ngomongnya baik-baik saja, kita sedang mengerjakan sesuatu yang terkait sama pengamanan. Tapi kalau di belakang bagaimana Bro Holif? Apakah diaktifasi forensiknya? Atau jangan-jangan juga baik-baik saja ya kan? Oh ya udah aman gitu. Oh nggak usah deh kalau begitu daripada kita belanja forensik. Jadi sebenarnya yang paling berbahaya itu nggak hanya serangannya yang berhasil Pak Rey, betul yang tadi disampaikan oleh Bro Erik, tapi juga bagaimana cara kita merespon. Ya kalau responnya lambat itu nggak hanya serangannya yang membahayakan, tapi responnya juga membahayakan. Dan juga bagaimana cara berkomunikasi. Udah kena serangan, komunikasinya lambat, responnya nggak jelas. Sebenarnya serangannya nggak begitu masalah nih. Yang lainnya nih yang menjadikannya sangat bermasalah. Bisa jadi serangannya yang terkena, kan bayangin nih, kalau untuk membuktikan ke nasabah itu kan hanya sampel aja cukup gitu. Misalkan saya tahu data perbankan Bro Ray, data perbankan Bro Erik, data perbankan siapa, misalnya ada 5 orang lah. Terus gue munculin tuh di publik, seolah-olah udah bener-bener berhasil meretas banknya. Nah kan balik lagi yang dimunculkan adalah gimana masyarakatnya panik. Dan itulah yang perlu dilatih oleh banknya, bagaimana dia merespon dan berkomunikasi. Nah tapi emang solusinya itu nggak semerta-merta harus bagaimana cara berkomunikasi ya. Dari pihak banknya juga at least paling nggak dalam jangka waktu 0 sampai 6 jam pertama itu mereka harus melakukan validasi. Ya. Apa yang divalidasi ya betul tadi bentuk insiden response timnya itu harus mulai jalan, memvalidasi gitu, sampelnya matching apa enggak gitu kan ya. Terus lognya direview, beneran ada yang meretas atau enggak, kemudian ada anomali enggak gitu ya. Nah itu semuanya dilakukan oleh insiden response team. Nah kalau ada iklannya dikit boleh ya, di Sekura juga ada tuh Pak Are. Ada insiden response team yang bisa untuk melakukan investigasi. Yang kedua di 6 jam berikutnya adalah melakukan monitoring. Apa yang dimonitor? Ya threat intelligence-nya, dark web monitoring-nya, kemudian fraud monitoring. Apakah ada peningkatan phishing atau enggak? Dan terakhir di sampai 24 dan ke 72 jam terakhir ya baru masuk bagaimana untuk melakukan komunikasi yang baik terhadap nasabah.
dan bagaimana melakukan containment terhadap kalau memang muncul terjadi serangan-serangan tersebut kira-kira. Menarik. Nah, tapi apakah sebenarnya ada juga satu solusi yang bisa mengingatkan atau paling tidak membuat proses antara attack itu diketahui, terus kemudian tadi kapan dijalankan forensiknya di Sekura ya, terutama apakah ada seperti itu? Karena pada umumnya begini, Pak Erik ya, teman-teman kita di IT ini ya, begitu mereka tahu nih ada serangan, itu yang mereka lakukan adalah mereka malah bingung. Nanti kalau saya kasih tahu sama atasan, wah KPI saya kena nih, iya kan? Padahal kata Bro Holif tadi, semakin lama ini ditangani oleh profesional, semakin hilang jejaknya ya. Kalau mamanya tim forensik tidak datang, semakin lama menunggu malah berbahaya justru buat pekerjaan forensik karena ya mungkin threat actor-nya mungkin tidak terlihat lagi gitu kalau kelamaan ya Pak. Iya memang ini ada kesalahpahaman memang. Jadi waktu ada insiden gitu, pekerjaan insiden respon itu bukan cuma urusan IT aja ya. Nah mungkin setuju juga nih Pak Erik mungkin lebih pengalamannya. Iya jadi tadi seperti yang Mas Khalif sampaikan, ketika 0 sampai 6 jam pertama itu kita harus langsung aktivasi atau tunjuk, kalau bahasa teknisnya itu incident commander. Jadi ada satu pihak gitu, either itu IT security atau siapapun yang memang secara SOP. Nah ini SOP-nya harus ada, menunjuk seseorang untuk menangani insiden tersebut. Nah problemnya tadi disampaikan Pak Re bahwasanya kadang-kadang karyawan takut, wah jangan-jangan kalau kita laporkan KPI kena nih, diomelin nih, malah dipecat kalau memang ternyata itu insignifikan. Nah makanya kenapa khususnya di perbankan, di sektor keuangan, OJK punya kewajiban Pak untuk mewajibkan sektor keuangan terutama perbankan untuk melakukan pengujian secara berkala. Apa yang diuji? Nah kita bisa melakukan pengujian misalnya di level manajemen, kita melakukan tabletop exercise itu bisa, atau nanti kita melakukan cyber drill gitu yang melibatkan lebih banyak pihak. Ya even tabletop pun juga sebenarnya nggak cuma level manajemen, mungkin manajemen direksi men 1, men 2 itu bisa kita libatkan sehingga kalau ada insiden ya paling nggak direksi dan sampai ke men 2 lah itu mereka sudah aware. Dan juga tentunya perlu awareness rutin ke karyawan kita terkait dengan penanganan insiden. Nah jadi kalau kita punya SOP itu jangan cuma dibikin selesai Pak, kita disosialisasikan, terus dites bener nggak nih gitu. Justru itu harus kita tes Pak, jangan sampai karyawan nggak tahu atau tahu tapi takut. Nah manajemen makanya kenapa ada tabletop, agar manajemen tahu nih kalau ada yang melapor ya jangan diomelin, justru kita apresiasi. Baik, ini semacam disaster recovery plan ya kalau di terminologinya IT yang dulu gitu kan. Kalau yang IT ya kita bicara DRP, tapi lebih konteksnya kan kalau DRP recover teknologinya, sistemnya. Betul. Gitu ya. Nah di Sakura ada nggak ya solusi-solusi seperti ini? Ini kan sebenarnya sifatnya seperti cyber drill ya, itu kan consulting ya. Terus tadi itu termasuk tabletop exercise ya. Atau mungkin Sakura punya komplit solusi consulting buat ya pada saat ada kejadian seperti ini gitu. Ya jadi memang kita melihat harapannya sih kejadiannya nggak perlu terjadi gitu kan ya. Jadi sebelum kita masuk ke kejadiannya, lebih utama kan gimana sih caranya biar ini tuh nggak terjadi gitu. Caranya biar nggak terjadi, Sakura itu punya metode namanya Security Operation Center ya. Jadi kadang-kadang orang juga salah paham, oh Security Operation Center itu adalah teknologi. Bukan, Security Operation Center itu adalah ya operation itself gitu ya. Kata kuncinya itu di operationnya. Bagaimana operation itu bekerja mulai dari monitor, teknologi yang dipakai buat monitor, orangnya yang melakukan monitoring, kemudian standar operasional dan prosedurnya pada saat melakukan monitoring gitu ya. Jadi semuanya saling keterkaitan. Bahwasanya dari Sakura menggunakan artificial intelligence atau AI dalam melakukan monitoring itu merupakan nilai tambah yang bisa diberikan Sakura. Including di dalamnya ada SOAR gitu ya. Kemudian di dalamnya ada threat intelligence. Nah, itu adalah semua orkestrasi yang bisa dilakukan Sakura untuk menjaga data tersebut atau memonitor sistem tersebut supaya tidak terjadi insiden. Nah,
Pak, bagaimana kalau ternyata terjadi insiden gitu ya. Mungkin ada beberapa aset yang tidak termonitor dan insidennya terjadi lewat situ. Ya dari Sekura juga memiliki layanan. Layanannya ada di sini nih ya. Ada di sini. Boleh nih. Nah, layanan ini nih bisa diaktifkan atau layanan insiden respon ini bisa diaktifkan dengan cara menghubungi kontak yang sudah diberikan oleh Sekura. Jadi escalation-nya jelas gitu ya dari Sekura. Dan kita bisa menjamin aktivasi insiden respons ini bisa terjadi maksimal dalam waktu 4 jam. Nah, mungkin pertanyaan tuh jadinya. Apakah 4 jam itu respon kita? Bukan ya. Jadi dalam under 15 menit kita udah bisa merespon. Kemudian dalam jangka waktu maksimal 4 jam itu kita udah nyiapin semuanya tuh. Kalau dibutuhkan, bahkan kalau dibutuhkan onset ya. Mudah-mudahan kalau site-nya dekat, nah kita bisa melakukannya on-site untuk melakukan insiden respon. Tapi kalau tempatnya jauh gitu ya, di luar kota, kita bisa melakukan guidance insiden responnya dalam waktu cepat itu secara online. Baik, tapi respon itu kan nanti dilakukan pada saat sudah dinyatakan bahwa itu adalah disaster ya. Yes. Itu adalah benar-benar serangan dan ada severity levelnya ya. Yes. Oke. Nah, bagaimana kalau umpamanya klien menginginkan saya mau satu komplit paket gitu. Jadi nggak cuman monitoringnya atau SOC-nya, layanan SOC-nya, tetapi juga sekaligus sampai apabila ada severity level yang rendah ya, yang hanya remediasi tingkat awal, itu juga diserahkan kepada Sekura. Apakah ada layanan semacam itu? Ya, itu sebenarnya namanya paket lengkap ya. Okay. Layanan adalah managed service security gitu. Ibaratnya begini Pak, wah saya punya perusahaan nih, saya punya legal, punya core business yang dia punya banyak staffnya untuk mengelola gitu. Tapi saya nggak punya nih orang cyber security. Bisa nggak di manage service semuanya ke Sekura? Itu juga ada Pak, paket layanan kita yang menyediakan. Jadi Bapak tinggal fokus saja ke perusahaan Bapak, biar bagian urusan security kita yang melayani. Baik, tapi kembali lagi ke prosedur. Walaupun semuanya kemudian jadi paket lengkap ini, Bro Erik. Nah, dari sisi yang punya aset, tetap dibutuhkan juga approval kan untuk melakukan remediasi tadi? Iya pasti. Jadi semua hal remediasi nggak cuma approval tapi harus tercatat. Itu bagian dari proses change management ya. Jadi setiap ada perubahan kita ajukan, kita catat. Ada bahkan ini Mas Bro, nggak cuma langsung di-approve. Jadi ketika perubahan diajukan, kita harus uji. Misalnya kita nge-patch sistem perubahan fitur atau perubahan konfigurasi, kita tes dulu. Nah, tesnya udah beres, udah di-acknowledge, baru kita approve untuk deploy ke production. Jadi seperti itu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung approve deploy, nggak bisa. Karena kalau kayak gitu, kita ngubah, jadi takutnya kalau nggak diuji, malah membuka celah lain atau ya malah mengganggu gitu ya. Jadi makanya harus kita uji dulu. Untuk apapun ya, untuk sistem apapun. Mungkin kita bisa move on ke produk yang lain yang mendukung terhadap SOC ini. Tadi sempat dibicarakan mengenai penetration test atau uji keamanan secara otomatis menggunakan AI. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bro Holif. Ini maksudnya bagaimana ya? AI menyerang sistem kita, diskenariokan atau bagaimana ya? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud pentest AI gitu ya, atau AI pentesting service? Sebagaimana kita ketahui, AI itu sekarang seperti sudah digunakan oleh setiap orang gitu ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu atau pemirsa sehari-harinya kalau dulu mencari menggunakan mesin pencarian gitu ya, search engine mesin, kalau sekarang kita menggunakan AI untuk mencari. Bahkan dokter aja kadang-kadang, saya sakit kepala nih gitu, atau pilek nih. Terus tanya ke AI, harus ngapain ya saya gitu ya. Nah, saking familiarnya AI di kehidupan sehari-hari untuk produktivitas,
Bahkan untuk produktivitasnya hacker juga pakai AI. Bu. Gimana nih caranya buat nyerang ke banking tersebut itu? Hacker pakai AI. Gimana? Atau bahkan misalnya gini, kadang-kadang di banking itu kan buka layanan apa sebutannya ya, buka bug bounty. Nah orang-orang itu pada ikut bug bounty pakai apa? Pakai AI. Nah makanya dari situ kelihatan loh, daripada kita bayar bug bounty itu yang kita bayar padahal mereka juga menyerangnya pakai AI. Kenapa nggak kita lakukan pentest langsung pakai AI juga gitu ya gitu. Nah habis itu pentestnya bisa berapa kali sehari, bisa setiap kali, bisa sehari, bisa beberapa kali gitu. Kenapa? Karena kita punya teknologi yang bisa melakukan kegiatan itu terus menerus. Kenapa harus beberapa kali dalam sehari? Namun tetap disesuaikan ya dengan kebutuhannya. Karena kenyataannya serangan itu kan hitungannya detik. Bisa jadi sekarang di pentest keluar reportnya minggu depan. Habis report itu, oh ternyata kerentanannya sudah ditutup. Di detik itu juga ada serangan jenis lain, gitu ya. Nah ini yang kita harus lari, yang seperti saya sering bilang itu, kita berperang, berlomba. Ada penyerangnya menggunakan Formula One, tapi kitanya naik sepeda ya nggak akan terkejar. Mudah-mudahan di pertemuan minggu ini di Sekura Cyber Talk kita bisa mengambil kesimpulan yang nanti akan disimpulkan oleh Oke, tadi kita sudah bicara bagaimana bank itu melakukan komunikasi yang benar, yang menenangkan ya. Terus kemudian kita sudah berbicara mengenai proses atau kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan apabila ingin mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak perbankan ya. Tadi ada beberapa services juga. Lalu kemudian kita juga tahu ada teknologi yang sebenarnya bisa membantu bank dalam menghadapi serangan ini dengan mengetes sekuat apa perlindungan cyber security mereka ya kan. Dengan menggunakan AI automated pentest. Sekura AI punya hal seperti itu ya, luar biasa. Nah, tapi saya mau bawa kembali ke awal ya. Saya tadi berbicara dari sisi customer nih, Bro Erik, customer nih. Bagaimana sih ini lebih bermanfaat nih buat rekan-rekan nasabah nih ya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah ada yang harus dilakukan oleh kami nasabah setiap hari? Masa tiap hari ngerubah password kan? Saya aja suka lupa passwordnya gitu. Mungkin ada saran-saran gitu dari Bro Erik. Ya, pertama harus banyak istighfar gitu. Kalau misalnya datanya bocor itu benar, kalau yang muslim istighfar ya, mungkin yang lain. Nah, jadi biasanya kalau ada kebocoran kita tenangkan diri, Pak. Jadi kebanyakan itu panik, ya jangan panik, tenangkan diri dulu, kita berpikir kira-kira kenapa bisa bocor. Jadi ketika nanti misalnya saya nasabah bank tadi ya gitu ya, waduh datanya kok bocor ya. Nah kita lihat dulu apakah ada yang salah dari aktivitas kita. Kalau kita sudah mikir, wah kayaknya saya pernah akses sesuatu deh, situs XXX gitu misalnya. Wah jangan-jangan dari sana lagi gitu. Saya nggak pernah itu Pak. Nah, ya untungnya nggak pernah kan. nggak ditanya Pak. Oh. Misalnya situs yang aneh-aneh kan pasti ada malware-nya. Nah ternyata pas jangan-jangan dari situ nih. Atau kalau kita merasa wah kayaknya nggak pernah nih, tapi dari mana? Nah karena tadi kesalahannya kan bisa jadi bukan dari banknya, tapi dari kitanya. Makanya pertama kita tenangkan diri dulu, jangan panik. Kita pikirkan kira-kira di mana sih kita pernah salah gitu. Nah kedua, kalau memang kita merasa wah itu beneran kita jebol nih gitu ya, otomatis ya kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai pasrah kayak udah kita bocor, udah lah buat apa kita harus PDP, mikirin PDP, bocor aja. Nah jangan, justru kita harus tadi Pak mengurangi dampaknya. Karena kalau kita abai terhadap tadi gitu ya, kita cuek. Nah nanti anak-anak kita terus juga ngikutin kita kan. Bapak gua ini biasa-biasa aja terbocor ya, biasa aja dong. Nah itu yang dikhawatirkan, sehingga kita harus membangun kesadaran itu ya dari diri kita dan orang terdekat seperti itu. Nah, jadi seperti itu sih, kita jangan panik, tenang, kita verifikasi juga informasinya, jangan sampai itu hoax, kita telan mentah-mentah, kita harus pastikan itu benar informasinya, dan tadi lebih berhati-hati menjaga.
Terakhir, nggak harus ganti password terus tiap hari, nggak. Kalau saran saya itu kita bikin pola, ya kita bikin pola untuk bisa menghafal password kita gitu. Itu lebih enak daripada kita ngafalin banyak password. Ya itu mungkin itu Pak. Semoga ini ya buat masyarakat rekan-rekan bisa mencerahkan. Bagus sekali tadi saran-saran dari Bro Erik, mungkin bisa dicontoh ya oleh rekan-rekan nasabah terutama ya. Bagaimana supaya bisa menghindari dan tetap tidak panik pada saat ada kebocoran data bank. Saya juga ingin menyimpulkan juga bahwa tidak semua kebocoran data itu diakibatkan karena core bankingnya bank tersebut yang bermasalah. Ya, dalam kasus sampel yang tadi tidak ada, setidaknya dari pihak bank mengatakan tidak ada duit yang tertransfer. Nah, tapi kita harus hati-hati bahwa bisa jadi setelah berita itu kemudian ada threat actor yang lain melakukan hal-hal yang justru malah membuat saudara-saudara atau bapak ibu malah terpancing. Kemudian data-data pribadi tersebut termasuk tanda tangan, fingerprint atau password malah pindah ke threat actor dan disalahgunakan, ya kan? Nah, kemudian yang paling penting adalah Sekura memberikan solusi untuk memperkuat pertahanan bank dengan memberikan automated pentest AI yang bisa senantiasa rekan-rekan perbankan atur untuk mengetes seberapa kuat cyber security configuration dari perusahaan atau perbankan Bapak dan Ibu sekalian. Kita sudahi dulu pembicaraan Sekura Cyber Talk kita pada hari ini. Sampai jumpa di edisi yang berikutnya. Selamat malam.